Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo everyone, good morning. How are you today? Bagaimanakah kabarnya hari ini? Semoga kita selalu sehat ya dan tetap semangat meskipun dalam pembelajaran dari rumah. Oke, baik anak-anak. Hari ini seperti biasa kita bertemu lagi di pelajaran IPA di kelas 4 bersama Ibu Kiki. Nah, untuk itu coba kalian persiapkan buku paket IPA-nya ya. Kemudian dibuka halaman 18. Anak-anak, sebelumnya kita telah belajar tentang tumbuhan, yaitu pada akar, batang, daun, dan bunga. Nah, untuk hari ini Ibu Kiki akan membahas materi tentang biji dan buah. Nah, materi ini merupakan materi terakhir pada bab 1. Biji merupakan hasil pembuahan yang terjadi akibat penyerbukan antara serbuk sari dan kepala putih. Coba anak-anak, Bu Kiki mau bertanya nih sama kalian. Apakah kalian masih ingat? Di materi sebelumnya, Bu Guru telah menjelaskan bagaimana proses penyerbukan pada bunga. Semoga kalian masih ingat ya. Kemudian, biji juga disebut sebagai calon tumbuhan baru. Apa saja ya bagian-bagian biji? Nah, anak-anak, inilah gambar biji beserta bagian-bagiannya. Coba perhatikan ya. Terdapat bagian-bagian biji. Yang pertama ada pusar biji. Coba kalian perhatikan tanda panahnya. Berada di tengah-tengah ya. Kemudian ada tali pusar. Nah, kemudian ada inti biji dan kulit biji. Nah, lembaga atau calon tumbuhan baru di dalamnya terdapat bakal akar, bakal batang, dan bakal daun. Nah, ini yang warna hijau ya. Nah, ini disebutnya lembaga atau calon tumbuhan baru. Kemudian ada keping biji. Nah, berfungsi sebagai tempat makanan. Cadangannya ya digunakan ketika biji mulai berkecambah. Dan yang terakhir, kulit biji berfungsi untuk melindungi biji. Pada lembaga atau calon tumbuhan baru nanti ada bakal akar, bakal batang, dan daun. Jadi di dalam lembaga itu ada bakal akar, bakal batang, dan bakal daun. Lembaga ini adalah calon tumbuhan baru dari ketiga bagian-bagian itu ya. Nah, nanti ketika kita menanam bijinya, nanti yang akan menjadi tumbuhan baru adalah lembaga. Bakal akar akan menjadi akar, bakal batang akan menjadi batang, dan bakal daun akan menjadi daun. Dan lembaga akan keluar dari dalam tanah dan tumbuh menjadi tanaman yang baru. Biji dibedakan menjadi dua jenis. Satu, biji yang berkeping satu atau disebut dengan monokotil. Dan dua, biji berkeping dua disebut dengan dikotil. Berikut perbedaan tumbuhan dengan biji berkeping satu dan berkeping dua. Nah, anak-anak, coba kalian perhatikan. Inilah perbedaan dan contohnya biji berkeping satu dan biji berkeping dua. Bu Kiki sediakan ya perbedaannya beserta gambar-gambarnya. Nah, untuk bagian atas yaitu biji berkeping satu atau monokotil, dan bagian bawah biji
berkeping 2 atau dikotil. Nah, untuk biji berkeping 1 jenis tulang daunnya yaitu sejajar atau melengkung. Sedangkan pada berkeping 2 jenis tulang daunnya yaitu menyirip atau menjari. Pada bagian batangnya biji berkeping 1 tidak ada kambiumnya. Berkas pengangkutnya tersebar. Coba kalian perhatikan di bagian tengah-tengah batangnya. Terdapat titik-titik atau bintik-bintik. Ini menandakan berarti tidak ada kambiumnya. Sedangkan untuk berkeping 2 atau dikotil, berkas pengangkutnya tersusun dalam suatu lingkaran. Ada kambiumnya. Coba perhatikan, terdapat garis-garis ya di bagian batangnya. Pada bagian bunga, untuk biji berkeping 1 atau monokotil, bunga perhiasan hanya terdiri dari 3 atau kelipatannya. Coba kalian perhatikan ya, terdapat 3 di bagian tengahnya ya. Nah, ini tuh merupakan kelipatannya. Misalnya di sini terdapat 3, nanti 6, terus 9, 12, 15, dan nanti selanjutnya berarti berapa ya. Nah, untuk biji berkeping 2, bagian perhiasan bunganya terdiri dari 2, 4, 5 atau kelipatannya. Terus pada bagian akarnya untuk berkeping 1 atau monokotil, pada akar serabut ya. Jadi banyak sekali bercabangnya pada akar serabut itu. Kemudian untuk berkeping 2 atau dikotil yaitu akarnya akar tunggang. Jadi akarnya itu lebih sedikit ya dari akar serabut. Inilah contoh tumbuhan biji berkeping 1 atau monokotil. Ada anggrek bulan, ada lidah buaya, pohon kelapa, jagung, dan jahe gajah. Inilah contoh tumbuhan biji berkeping 2 atau dikotil. Ada pohon jambu air, petai, terong, dan tomat. Anak-anak, adakah tumbuhan yang tidak menghasilkan biji? Ternyata ada loh, yaitu pada tumbuhan paku dan lumut yang berkembang biak menggunakan spora. Spora itu apa ya? Nah, spora adalah alat perkembangbiakan berbentuk seperti butiran-butiran halus. Nah, coba kalian perhatikan gambar di samping ibu. Sekarang kita akan membahas tentang buah. Buah merupakan bagian tumbuhan yang berfungsi melindungi biji dan sebagai tempat menyimpan cadangan. Apa saja ya cadangan makanan itu? Nah, biasanya berupa vitamin-vitamin seperti vitamin A, vitamin C, dan lain-lain. Selain itu, fungsi utama buah adalah sebagai pemancar biji tumbuhan. Inilah bagian-bagian buah. Coba perhatikan. Ada tangkai, kulit buah, dan daging buah. Kemudian ada bijinya ya. Nah, tangkai buah ini berfungsi untuk tempat melekat atau bergantung pada ranting atau dahan. Dan yang kedua, kulit buah berfungsi untuk melindungi buah. Dan yang ketiga, daging buah. Fungsinya adalah bagian buah yang dapat dimakan. Jadi yang sama kita dimakan itu daging buahnya ya. Dan ada biji. Nah, sebelum menjadi buah, dari biji dulu nih awalnya, karena ditanam di dalam tanah. Berdasarkan pembentukannya, buah dibedakan menjadi buah asli atau sejati dan buah palsu atau semu. Buah sejati adalah buah yang berasal dari bakal buah seperti mangga, jeruk, dan rambutan. Buah semu adalah buah yang bukan berasal dari bakal buah seperti apel, nanas, dan jambu monyet. Alhamdulillah, cukup materi dari Ibu Kiki ya.
untuk pembelajaran hari ini. Sampai jumpa lagi di pertemuan selanjutnya. Nah, anak-anak, materi biji dan buah juga termasuk bagian materi terakhir loh di bagian bab 1. Nah, untuk itu coba kalian banyak belajar lagi dan baca-baca lagi ya materinya, karena minggu depan sudah PH. Mohon maaf jika terdapat kesalahan. Bu Kiki pamit ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.